Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah sekalian dirahmati Allah, kajian kita berarti kita ada waktu 25 menit ini Pak ya. Kalau sampai jam 6 kurang 15 ya. Jam 7 kurang 15 Pak ya. Pak Sayyidi jam itu ini. Ada assalam enggak apa-apa Pak ya. Para jemaah kalian hormati Allah, sebenarnya kan kalau kita ingin menyambung materi, karena memang kan kita ngajinya rutin ya, ngaji rutin itu memang alangkah baiknya itu materinya itu jangan tematik Pak ya. Jadi materinya tidak tematik, tetapi kita membahas kajian-kajian tentang materi tertentu sampai tuntas, kan begitu. Nah artinya nanti butuh banyak sekali episode Pak ya. Jadi butuh pergantian episode-episode. Nah kita memang diberikan oleh Allah kemudahan untuk rutin ngaji ya. Yang kemarin memang saya sengaja ngawali materi baru. Jadi materi yang memang benar-benar kita butuhkan Pak ya, sebagai seorang muslim, sebagai landasan ya, basic kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dalam beragama ini ya. Kita ngaji tentang mencoba kita menguraikan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah itu sebagaimana perintah Allah di dalam surat Muhammad Pak ya. Di surat Muhammad itu ayat 19 Allah kan memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika. Ada perintah begitu ya. Ini jamaah kayaknya tidak ada yang pegang Quran Pak ya. Atau dicatat Pak ya, kalau memang nanti bisa dibuka di rumah Qurannya. Allah perintahkan di situ fa'lam, maka ilmuilah. Ada perintah seperti itu. Apa yang harus kita ilmui di perintah Allah di situ, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini sebenarnya materi yang paling utama sebagaimana kita sudah awali kemarin ya. Ini masalahnya kan memang di sini ada sebagian yang kalau tidak ikut sekali nanti bisa tidak nyambung Pak ya. Jadi saya agak susah mau menyampaikan materinya ya, karena khawatir juga ada jamaah yang dari awal tidak mengikuti Pak ya. Gampangannya beginilah, saya coba ringkas ya. Jadi la ilaha illallah itu kemarin kan kita sudah bahas singkat ya, bahwa semua nabi, semua rasul sejak zaman Nabi Adam alaihi salam itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah la ilaha illallah ini ya. Lihat di dalam surat Al-Anbiya yang dulu yang kemarin kita kaji Pak ya. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ya. Ma min rasul ma min qablika
min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ada ayat bunyi begitu. Tidak ada satu orang rasul pun yang aku utus sebelum kamu Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya la ilaha illallah. Maka ibadahlah oleh aku, ibadah apa, sembahlah aku. Dalam keterangan seperti itu. Artinya la ilaha illallah ini adalah inti ajaran semua para nabi, Pak. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat yang lain Allah perintahkan fa'lam, surat Muhammad ya, di surat Muhammad Pak ya. Allah perintahkan untuk ilmuilah, ketahuilah. Jadi kayak begini, kenapa kita perlu tahu? Kan apa, antum tahu kan namanya rukun Islam Pak ya? Rukun Islam ada berapa? Ada 6. Oh 5 Pak ya? Nggak tidur berarti Pak. Jadi ada 5. Yang pertama kan syahadat, ya. Yang kedua sholat, 3 puasa, zakat, dan haji. Coba perhatikan ya. Sholat itu, sholat ya. Kalau kita ngaji tentang sholat, Pak ya, tentang fikih sholat terutama ya, kan ada yang namanya syarat sah sholat, ada yang namanya rukun sholat, ada yang namanya pembatal sholat, Pak, ya kan? Ada syarat, ada rukun, ada pembatalnya. Apa syaratnya? Misalnya contohnya, syaratnya ya Islam balik berakal kan begitu ya. Kemudian ada rukun, misalnya rukun sholat. Rukun sholat itu biasanya yang paling besar, yang paling utama itu adalah takbiratul ihram, kan begitu ya. Yang kalau kita tidak mengerjakan salah satu dari syarat atau dari rukun, misalnya Pak ya, ada orang sholat zuhur tapi dia belum bersuci, kena najis, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi persyaratan. Di antara syaratnya itu kan harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah itu kalau kita ngaji itu kan banyak sekali toh syaratnya Pak ya. Syarat-syarat itu banyak, lebih dari 1. Contoh misalnya mukallaf ya. Biasanya yang pertama mukallaf Pak ya. Antum tahu mukallaf tidak? Kalau disebut mukallaf itu dalam agama kita namanya Islam balik berakal Pak. Itu disebut dengan mukallaf namanya. 3 dia. Jadi syaratnya mukallaf. Yang kedua masuk waktu, ya kan? Misalnya kalau sholat subuh ya tetap harus masuk waktu subuh, jangan di waktu duha. Yaitu namanya sholat suha Pak ya. Subuh di waktu duha ya tidak sah Pak ya. Terus apa biasanya? Menutup aurat ya, syaratnya lagi itu. Kemudian apa lagi? Menghadap kiblat. Kemudian suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kan banyak syarat itu Pak ya, lebih dari 1 gitu. Nah misalnya kita 1 saja tidak kita penuhi syaratnya itu, 1 saja kita tidak penuhi, misalnya yang menutup aurat misalnya, yang kita sudah Islam, sudah balik, sudah berakal, sudah suci dari hadas kecil, hadas besar, sudah menghadap kiblat, sudah apa namanya lagi, sudah masuk waktunya, tapi kita tidak menutup aurat Pak, sah tidak sholatnya? Padahal semua syarat itu sudah dikerjakan, cuman 1 yang belum dipenuhi. Nah satu saja tidak dipenuhi syarat itu, maka sholatnya dianggap tidak sah, kan begitu? Bisa dipahami di sini ya. Nah kalau rukun itu kan sesuatu yang harus dikerjakan Mak, dalam melakukan sebuah amalan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang dikerjakan di dalam aktivitas itu sendiri. Contohnya rukun sholat misalnya
takbiratul ihram. Kemudian ada yang namanya juga membaca Al-Fatihah, ya kan? Atau juga ada sebagian ruku, sujud itu itu bagian dari rukun ya. Yang seandainya antum sholat Pak ya, syaratnya terpenuhi semuanya, lengkap, komplit ya. Kemudian startlah melaksanakan sholat, baca takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian lupa tidak baca Fatihah. Ya. Yang lain dikerjakan semua, syarat terpenuhi semua. Kemudian rukun-rukun juga semua dikerjakan, cuman satu rukun yang tidak dikerjakan, tidak baca Al-Fatihah, Pak. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Jadi begini gampangannya ya para jamaah. Untuk satu pekerjaan itu dianggap sah, itu persyaratan dan rukun-rukun semua harus terpenuhi dengan komplit. Hilang satu saja, maka sebuah amalan itu dianggap tidak sah. Bisa ditangkap sampai sini ya? Logika berpikirnya, Pak. Jadi misalnya syarat ada 5, rukun ada 5. Ini 5-5-nya semuanya, 10 ini harus semuanya terpenuhi. Kalau seandainya satu saja tidak dipenuhi, satu saja Pak, maka akan membuat amalan itu dianggap tidak sah. Nah, misal sholat kita tidak sah Pak, karena kita mungkin tidak mengerjakan rukun atau tidak memenuhi salah satu persyaratan. Lalu kita mengerjakan sholat, terus sholat kita tidak sah kan? Itu puasa kita ikut rusak tidak? Tidak rusak Pak. Cuman sholatnya aja yang dianggap tidak sah. Puasanya dihitung lain. Kalau puasanya terpenuhi syarat rukunnya, membatalnya, maka puasanya tetap dapat pahala, sholatnya yang tidak dapat pahala. Karena maka mungkin begini sebaliknya. Saya coba, ini saya belum masuk materi Pak ya, saya coba untuk buka wacana berpikirnya aja. Kita sholat, kita terpenuhi sholatnya Pak, syaratnya kita penuhi. Kemudian rukun-rukun kita penuhi semua, kita kerjakan, sudah komplit bahasanya. Lalu kita sholat. Di dalam sholat omong-omongan Pak, atau mangan kacang. Kira-kira kita sedang melakukan apa itu? Pembatalnya Pak, ya kan? Syarat terpenuhi, rukun terpenuhi. Cuma dalam sholat kita makan kacang Pak. Yo, ono desa ini ono kacang di tanggo kira ini, sepangan gitu Pak ya. Kira-kira sah tidak sholatnya? Kenapa tidak sah? Bukan karena tidak memenuhi syarat, bukan karena tidak menjalankan rukun, tapi karena mengamalkan pembatal sholat Pak. Bisa ditangkap sini. Jadi untuk menjadi sholat yang sah itu banyak sekali yang harus kita penuhi, ya. Ada syarat harus kita kerjakan, ada rukun harus kita penuhi, ada pembatal yang harus kita hindari. Kalau itu sudah dikerjakan, maka barulah salat kita bisa dianggap sah. Puasa juga sama. Ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Kan misalnya antum sudah puasa ya, syaratnya sudah dijalankan semua. Rukunnya dikerjakan, ada niat malam harinya, kemudian sudah tidak makan, tidak minum. Lalu siang hari antum berhubungan sama istri, Pak. Sah tidak puasanya? Ya tidak sah, batal puasanya. Bukan karena tidak menjalankan syarat, bukan karena tidak menjalankan rukun, tapi ada salah satu pembatal puasa yang antum kerjakan. Maka puasanya jadi rusak. Kalau puasanya rusak, sholatnya terhitung rusak tidak? Tidak rusak, karena masing-masing itu berdiri sendiri. Zakat juga sama. Zakat itu ada syarat, ada rukun, ada pembatal juga. Karena ada nisab itu kan ya, ada waktunya juga, nisab haul nama nisab berat ya. Ada juga penyalurannya.
Sebab kalau zakat itu kita salurkan tidak pada orang yang tepat, sama saja masuk terhitung kita mani'uz zakah itu Pak ya. Masuk kategori kita tidak mengeluarkan zakat Pak. Misalnya antum mengeluarkan zakat, ya zakatnya kemudian diserahkan ke anak yatim misalnya begitu Pak. Itu salah jalur ya, karena anak yatim itu tidak berhak mendapatkan zakat Pak ya. Kalau ibunya berhak. Cuman syaratnya tetap harus fakir miskin yang gitu ya. Haji juga sama, haji Pak ya. Haji itu ada syarat, ada rukun, ada pembatalnya. Jadi kita harus penuhi syaratnya, penuhi rukunnya, hindari pembatalnya. Baru nanti haji kita dianggap sah. Misalnya naik haji Pak ya, sudah lengkap semuanya, syarat dipenuhi, kemudian rukun dikerjakan. Cuman di masa ihram antum belum tahallul, jorok omongannya Pak ya, ngomong sing apalah, sing jorok-jorok Pak ya. Itu batal itu hajinya Pak ya. Tidak terhitung mengerjakan haji walaupun sudah nunggu 20 tahun. Batal hanya gara-gara omongan yang kotor-kotor. Kan tidak boleh dikaji kan? Istilah itu harus begitu. Nah, cuman masalahnya kalau haji kita rusak, puasa, zakat, sholat tidak ikut rusak. Kalau puasa kita yang rusak, sholatnya tidak ikut rusak, zakatnya tidak ikut rusak. Nah, tapi kalau syahadat kita, syahadat dia, itu kan rukun Islam yang pertama toh Pak ya. Maka sama seperti yang nomor 2, 3, 4, 5 sama. Syahadat itu juga ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya persis, tidak ada bedanya Pak. Kayak sholat, kayak puasa, kayak haji, kayak zakat, tidak ada bedanya. Nah kalau kita misalnya ya, kita bersyahadat Pak, tapi syarat tidak kita penuhi. Ya kayak antum sholat tidak memenuhi syarat tadi Pak, batal tidak syahadatnya? Ya batal. Masalahnya kalau yang syahadat yang batal Pak, maka semua amal soleh kita jadi batal masalahnya. Kemarin kita kaji ayatnya dia, surat An-Nisa 124, di surat Toha 112 yang kita sudah sampaikan tentang syarat diterimanya amal soleh itu harus ada iman, la ilaha illallah itu harus benar, yang merupakan syahadat tadi kan. Di sini yang harus kita konsentrasi Pak, betul, serius betul ya, mengkaji tentang masalah syahadat ini. Antum syarat rukun pembatal sholat tahu, antum syarat rukun pembatal puasa tahu, syarat rukun pembatal zakat tahu, tapi syarat rukun pembatal syahadat kadang-kadang banyak kaum muslimin yang tidak perhatian Pak. Masalahnya di sini. Kita tahu tidak syarat-syaratnya la ilaha illallah? Mana mungkin ada syaratnya? Loh, ada syaratnya Pak ya kan? Ya kan? Sholat saja ada syarat-syaratnya ya kan? Ada rukun-rukunnya juga, ada pembatalnya juga Pak, yang bisa merusak. Ya kayak sholat tadi, ada yang merusak sholatnya Pak. Walaupun syarat dipenuhi, rukun dipenuhi, tapi melakukan pembatal sholat kan batal toh sholatnya. Syahadat itu sama Pak ya. Walaupun kita sudah mengucapkan syahadat, karena kan begini, syahadat itu syarat untuk masuk Islam. Berarti kan ya, syahadat itu syarat untuk masuk Islam Pak. Antum ngomong syahadat itu, walaupun tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak paham bagaimana konsekuensinya, pokok ngomong syahadat sudah dianggap Islam, karena itu syarat masuk Islam. Tapi sekedar ngomong tok itu bukan syarat keberlangsungan keislaman kita Pak, harus dibedakan.
Saya khawatir salah nangkap di sini ya. Kita ngomong syahadat itu syarat masuk ke Islam, Pak. Tapi bukan syarat keberlangsungan keislaman kita. Bisa dibedakan ya? Memang ketika ngomong antum sudah Islam. Tapi setelah ngomong kayak sholat, Pak ya. Kita sudah penuhi syarat-syarat sholatnya. Tapi dalam sholat kita melakukan pembatal. Batal tidak sholatnya? Batal. Syahadat itu juga ada pembatal loh, Pak. Kita sudah syahadat, Pak ya. Mungkin syahadatnya di mana? Setiap hari kan saya sholat Ustaz 5 waktu. Di tahiyat akhir kan ada. Di tahiyat awal, tahiyat akhir kan ada syahadatnya. Nah, kan sudah Islam. Iya, saat itu, Pak. Karena antum masuk Islam. Iya. Tapi setelah sholat, apakah antum sholatnya paling jam? 24 jam antum sholat itu? Kan enggak toh? Paling cuma 10 menit, Pak ya. Nah, setelah sholat antum lapo? Beraktivitas biasa kan? Bisa jadi nanti dalam aktivitas biasa itu antum melakukan pembatal, maka batal sholatnya, Pak. Maka batal syahadatnya. Kalau batal syahadatnya, misalnya antum melakukan kesyirikan lah, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lalu misalnya nang dukun, Pak ya, Mbah Yai, minta tolong Mbah Yai, saya mau memikat cewek Mbah Yai, begitu ya, cari istri kedua, gitu. Itu kan sudah masuk sudah masuk kategori kesyirikan, Pak ya. Saat antum melakukan kesyirikan, la in asrakta la yahbatanna amaluka walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka. Surat Al-Zumar ayat 65, Pak ya. Kalau kamu Muhammad melakukan kesyirikan, ini yang diancam Rasulullah, Pak. Kalau la in asrakta, kalau kamu berbuat syirik, kamu itu Rasulullah, Pak. Itu sekelas Nabi Muhammad SAW diancam oleh Allah. Kalau kamu Muhammad berbuat syirik, melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka terhapus amalan kamu. Lah kalau Nabi saja diancam kayak begitu, Pak, apalagi kita, ya. Nah, maka saat itu ketika kita melakukan kesyirikan tadi, maka la yahbatanna amaluka, terhapus semua amalan kalian, Pak, terhapus semua. Lek ndak ero Ustaz yopo, lek ndak ero kan ndak popo. Lek ndak popo, Pak, besok bubarkan pengajian dah, Pak ya. Kan lebih enak ndak tahu, Pak, daripada tahu. Antum pengajian kan kepingin tahu. Akhirnya karena tidak tahu, kena hukum lah. Mending tidak tahu, Pak ya kan. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, tidak usah pengajian, tidak usah pondok pesantren, tidak usah sekolah. Selamatan wong, lebih selamat orang tidak tahu. Kalau itu benar, justru itu syubhat yang paling besar loh, Pak ya. Apakah orang tidak tahu nanti kena hukum? Tetap kena hukum, Pak. Lihat di surat Al-Hujurat ya, ayat kedua ini. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ada bunyi begitu, Pak. Wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu meninggikan suaramu melebihi dari suara Nabi. Kalau ngomong-ngomong itu jangan suaranya lebih keras dari suara Nabi. Dan wala tajharu lahu bil qauli, jangan kamu mengeraskan suara kalau ngomong-ngomongan dengan Rasulullah. Kayak kamu ngomong dengan sesama kamu. Kenapa? Penyebabnya antahbata a'malukum, karena nanti bisa terhapus amalan kalian itu. Wa antum la tasurun, dan kamu apa tasurun? La tasurun, la kamu tidak sadar, Pak. Jadi ada orang yang murtad tanpa sadar di sini, Pak. Jadi jangan dikira orang tidak tahu itu aman, ya. Justru kalau orang tidak tahu itu yang paling tidak aman, Pak. Nah, kita tidak tahu misalnya mana syirik, mana bukan syirik.
Ini masalah Pak ya, masalahnya. Karena itu salah satu pembatal ya, salah satu pembatal keislaman kita. Makanya mempelajari ilmu-ilmu tentang syarat la ilaha illallah, tentang rukun la ilaha illallah, tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah, ini ilmu yang paling agung Pak ya. Karena ini yang menentukan nanti keselamatan kita nanti. Apakah kita tetap dianggap muslim oleh Allah atau bukan. Karena kan dalam agama ini begini Pak, waktunya habis nih Pak ya. Masih, padahal saya masih cerita ini, belum masuk materi nih. Pemanasan ya. Kan begini Pak, dalam agama kita ini kan ada, sebagaimana saya contohkan kemarin Pak Imron yang jadi polisi itu loh Pak, masih kan ada antum ya? Di Assalam, ya kan? Ada yang namanya status Islam hukmi, ada yang namanya status Islam hakiki Pak. Islam hukmi itu Islam yang secara hukum orang dihukumi sebagai seorang muslim. Syaratnya apa? Syaratnya syahadat Pak. Pokok ngomong syahadat. Antum bersyahadat sudah dianggap muslim. Pemene sarungan, pakai baju takwa, kopiahan, sing wedok jilbaban ya. Lalu ke masjid salat 5 waktu, mela tahlilan, mela istighosahan, yasinan gitu ya. Sudah dianggap muslim. Dan orang-orang sudah mengenal kita sebagai seorang muslim itu Pak. Itu namanya secara hukum. Cuman masalahnya penilaian manusia dengan penilaian Allah sama tidak? Tidak sama. Yang saya contohkan kemarin Pak Imron Pak ya. Pak Imron pakai baju polisi Pak. Dia berdiri di perempatan, pakai baju polisi, ono pakai topi polisi, ono sempritannya, peluitnya ya, pakai tongkat lampu kelip-kelip itu Pak ya. Kemudian beliau ngatur lalu lintas Pak. Prit, sana stop, sana jalan, sana stop, sana jalan. Orang-orang melihat Pak Imron itu polisi Pak. Bahkan wedi, awas ono polisi rek. Antum kan lihat delok polisi wedi to Pak. Karena polisi itu jangankan melek Pak, tidur saja bisa mengganggu orang. Jenenge polisi tidur. Jadi orang-orang melihat Pak Imron, orang polisi. Ketika sama Pak Imron misalnya berhenti Pak, minggir Pak. Patuh tidak dia? Patuh Pak. Karena orang menganggap Pak Imron adalah seorang polisi Pak. Yang dia punya kekuasaan untuk memberhentikan, nyetop, menyuruh jalan lalu lintas itu Pak. Dan setiap hari orang melihat Pak Imron adalah polisi. Nanti tanggal 1 Pak, oleh bayaran tidak Pak Imron? Itu tidak dapat gaji loh Pak. Kenapa? Wong namanya tidak tercantum di dinas kepolisian. Dia belum pernah daftar jadi polisi, belum pernah ikut tes-tesan polisi, ya kan? Tidak ada namanya juga datanya di dinas kepolisian. Ya akhirnya awal bulan tidak dapat gaji Pak. Ya, tidak ada upah yang dia terima. Tapi orang menganggapnya dia adalah polisi. Ini jenenge polisi gadungan Pak. Ya. Antum pakai baju takwa, pakai kopiah, pakai sarung, ke masjid sholat 5 waktu. Orang menganggap itu muslim enggak? Muslim. Cuman di penilaian Allah antum belum masuk Pak, karena tidak memenuhi syarat la ilaha illallah tadi, belum menjalankan rukunnya, atau bahkan bisa jadi melakukan pembatalnya. Ini namanya muslim gadungan Pak. Tidak enak nama muslim gadungan ini Pak ya. Jadi antara penilaian Allah dengan penilaian manusia itu beda. Nah maksudnya kita ngaji itu yang bagaimana agar kita menjadi Islam yang hakiki Pak. Yang Islam benar-benar muslim dianggap Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh manusia. Karena yang punya pahala nanti akhir bulan yang dapat ngasih upah itu adalah Allah Pak. Kayak Pak Imron tadi Pak, yang ngasih upah adalah dinas kepolisian. Percuma Pak bendino aktivitas tapi tidak ada upah akhir bulan. Ya ngomel-ngomel bojone Pak. Nah kayak kita beramal soleh setiap hari Pak ya. Sholat, puasa, pengajian, jihad, zakat, sedekah. Kita harapannya apa? Melakukan itu semua. Agar nanti dapat
upah dari Allah di akhir bulan, ya. Tapi karena kita nama tidak tercantum di syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah untuk menjadi seorang muslim, ya akhirnya tidak dapat. Disinilah Pak yang disebut oleh Allah amilatun nasibah. Ada orang yang beramal nasibah dengan susah payah. Harapannya apa? Dia beramal dengan susah payah itu Pak? Ya agar dapat upah, dapat apa, pahala, surga dan posisi yang tinggi mulia di hadapan Allah. Ya, dia beramal dengan susah payah, sholat malam, pengajian, dakwah, jihad bahkan Pak ya, sedekah, segala macam, umroh haji. Dia beramal dengan bersusah payah, kan susah payah tuh Pak. Harapannya masuk surga, tapi ternyata yang didapat amilatun nasibah. Apa lanjutannya itu tuh? Tasla naron hamiyah, justru malah masuk ke neraka yang menyala-nyala. Aneh kan Pak ya? Hanya gara-gara dia tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi tidak kayak begini? Rugi Pak. Nah ini yang disebut oleh Allah, kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Di surat apa itu? Al-Kahfi. Mau tidak aku kasih tahu kepada kalian apa? Bil ahsarina a'mala, orang yang paling rugi amalannya. Orang yang paling rugi, bukan rugi Pak ya, tapi paling rugi. Kalau orang rugi itu begini, saya jualan modal 100.000, kemudian sudah bekerja siang hari seharian, terus hanya balik modal 100.000, rugi tidak? Rugi, karena rugi tenaga dan waktu. Saya tidak dapat keuntungan uang, cuman modal balik Pak. Tapi kalau saya jualan modal 100.000, sudah umek setinoan Pak ya. Setelah itu malah balik yang saya dapatkan cuma 50.000. Ini sudah keluar tenaga, keluar waktu, plus modal juga berkurang Pak. Ini namanya orang yang paling rugi. Kalau bahasa kita sudah jatuh tertimpa tangga bahasa itu. Mau tidak kutunjukkan orang seperti itu, kata Allah surah Al-Kahfi itu Pak. Kul hal maukah nunabbiukum, ku kasih kabar besar, berita besar. Naba itu kan berita besar tuh Pak. Naba itu dalam bahasa agama namanya berita besar. Kalau berita yang fresh, yang baru namanya hadis Pak. Kalau berita yang biasa-biasa aja namanya khobar. Ya, bagaimana kabarnya, itu berita biasa. Kalau naba itu berita yang sangat besar, headline lah bahasanya kalau kita sekarang itu Pak. Yang lagi viral gitu ya. Nah, makanya orang yang membuat berita besar namanya nabi, karena yang dibawa adalah naba, orangnya namanya nabi. Asal kata nabi itu dari situ Pak ya. Kul hal nunabbiukum, maukah ku kasih kamu berita besar? Berarti Allah menganggap ini suatu berita yang sangat besar. Siapa? Bil ahsarina a'mala, orang yang sangat rugi amalannya. Siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sebenarnya tersesat amalannya di dunia, tapi wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia menganggap telah melakukan amalan yang terbaik. Yuhsinuna sun'a, dia sesat amalannya aslinya Pak, rusak amalannya, cuman dia mengira dia telah melakukan yang terbaik. Maksudnya apa ini? Maksudnya nih Pak, karena orang dia basicnya la ilaha illallahnya itu rusak Pak. Cuman dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia pengajian, dakwah, taklim, jihad, dia menganggap telah melakukan amal terbaik. Tidak? Amal terbaik, tapi karena la ilaha illallahnya rusak tadi, syaratnya tidak dipenuhi, atau ada rukun yang tidak dikerjakan, atau ada pembatal yang dia lakukan Pak, maka tersesat amalnya, kan tidak diterima oleh Allah. Ini yang menjadi harus perhatian kita ya. Jadi ilmu tentang la ilaha illallah ini ya harus kita lebih seriusi Pak, melebihi kita belajar tentang syarat rukun pembatal sholat, syarat rukun pembatal puasa, syarat rukun pembatal haji, harus lebih konsentrasi di situ.
Nah, cuman kan masanya kita kenapa selama ini dibuat terlena? Itulah kerjaannya iblis, Pak. Karena iblis kan tidak mau kita ini masuk surga, selamat tidak mau, Pak. Sehingga kita kena prank sama iblis, Pak. Seakan-akan kita sudah melakukan amalan terbaik, padahal ada yang rusak di balik itu, Pak. Akidahnya rusak. Ini pentingnya, makanya Allah perintahkan fa'lam. Bukan dadi wiritan, malah di anu kan dadi wiritan. Fa'lam annahu qauluhu la ilaha tahlilan, Pak ya. Apa terus bilang apa? Saya bagian mimpin kayak gituan, Pak. Apa terus? Di luar terus. Jadi perintahnya kita fa'lam, maka i'lam. I'lam itu ilmuilah, Pak. Pelajarilah dengan detail. Apa la ilaha illallah. Nanti setelah kamu mempelajari dengan detail masalah la ilaha illallah itu, syaratnya kayak apa, rukunnya kayak apa, pembatalnya apa saja, antum yang sebelumnya tidak tahu lalu tahu, kalau sudah tahu nanti fastaghfir lidzambika. Maka nanti otomatis kamu akan minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena selama ini mungkin amalan saya kerjakan ada yang salah, ya Allah. Surat Muhammad 19 ya. Jadi itu Pak ya, pengantar saja ya. Jadi agar kita termotivasi sebenarnya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya. Ini ilmu yang paling, yang semua nabi mengajarkan masalah ini, Pak. Semua nabi. Walaqad uhi apa? Wa ma min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi semua nabi, semua rasul diwahyukan la ilaha illallah. Ini disebut dengan tauhid itu, Pak. Jadi harus kita konsentrasi kaji masalah ini. Waktunya habis, Pak ya. Kelebihan 10 menit ya. Benar, Pak. Ya, sebelum tanya, mungkin khususnya saya, ini mulai kecil sampai sekarang belum pernah mendengar syarat-syaratnya syahadat, rukun-rukunnya syahadat, dan pembatalnya. Mungkin pertemuan lagi nanti kita bahas itu yang langsung menuju kepada permasalahan. Karena ya, selama ini yang saya tahu nang dukun itu batal no Islam, ya. Ya, hanya dukun, Pak, yang tahu. Ya, padahal dukun, masih banyak, Pak, yang. Ya, banyak. Makanya nanti pertemuan berikutnya apa saja syarat-syaratnya syahadat, apa saja rukun-rukunnya syahadat, dan apa saja pembatal syahadat. Gitu. Iya, insya Allah nanti pelan-pelan, Pak ya. Karena kan ini kan yang ngaji orang veteran semua ini, Pak ya. Ini biasanya memorinya agak aus ini. Disampaikan sekarang, besok lali. Dan saya tidak bisa ngasih langsung banyak sekaligus. Syaratnya ada 7, rukunnya ada 2, pembatalnya yang minimal ada 10. Lah itu kalau saya harus sampaikan dengan detail itu, Pak ya. Asal muasalnya koyo opo, dalilnya mana, saya harus sampaikan dengan detail itu. Dan tidak bisa cepat-cepat. Untuk santri masalahnya, Pak ya. Lah santri enak, Pak, buka ayat ini, buka itu, buka enak, Pak. Koyo abad Tris, Pak Marwan itu angel, Pak ya. Memorinya sudah agak bad sektor lah, kalau laptop itu bad sektor, Pak ya. Ya pelan-pelan, jadi jangan terburu-buru. Karena ilmu itu kan memang kata Imam Syafi'i tulus zaman, Pak ya. Monggo, saya bertanya. Ya, monggo, Pak. Terus biar semangat ya. Yang bukan sendiri maka tadi. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Yaya Sadar? Memang kita tidak tahu. Iya. Iya. Pembatal dan yang lainnya kita awam. Betul. Kira-kira yang dimakan untuk dimakan di dasar ini apa? Kalau betul itu memang pembatalan yang menjadi besar, ada apa? Jadi ada ditambah belajar. Ya kan tadi, Pak, jadi jangan sampai kita melakukan satu yang membatalkan, contohnya ya, tapi kita tidak sadar. Ya contohnya kayak syirik, ya kemudian banyak sekali kan, yang paling besar memang syirik, Pak. Nah cuman masalahnya kan begini, antum kan tahu syirik itu dosa paling besar, gitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ada orang kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah.
Kalau dia ahli judi, ahli zina, ahli mabuk, mencuri, begal, membunuh, dia tidak sempat tobat lalu mati, membawa dosa-dosa besar kayak begitu, itu masih ada harapan nanti akan dapat ampunan Allah, dapat syafaat dari Rasulullah. Ya kan? Si mending, Pak, si mending. Karena itu dosa besar. Tapi kalau antum mati pernah melakukan dosa syirik dan tidak sempat taubat lalu mati, maka selamanya kita akan kekal di neraka itu, Pak. Selamanya. Surat An-Nisa ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa yang lain Allah akan ampuni. Jadi begitu, Pak. Makanya ini harus kita, itu tentang syirik. Nah, cuman masalahnya begini. Syirik itu sekarang ini sudah kayak transformer, Pak. Jadi sudah berubah bentuk. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Wujudnya kayak apa di zaman sekarang. Bentuk kesyirikan itu, Pak. Kalau teorinya tahu, Pak. Menduakan Allah, kan begitu. Cuman wujudnya dalam aplikasi kita hari-hari ini, koyo opo. Nah, itu yang perlu kita kaji, Pak. Kan kita tidak tahu, kan sekarang berubah bentuk, Pak. Ya. Apalagi di zaman serba modern kayak begini. Sudah bertransformasi sudah modelnya itu, Pak, ya. Jadi pelan-pelan, memang nggak bisa langsung sekali ngaji, Pak. Pelan-pelan ya. Oke, Pak, monggo sih ini, Pak. Pak An. Kalau di Al-Quran itu innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya. Berarti musyrik innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya. Khalidina fiha, kan? Iya, abada. Iya, surat Al-Bayyinah, kan? Perbuatannya namanya syirik, Pak. Orang yang melakukan kesyirikan namanya musyrik, kan gitu. Perbuatannya adalah Islam, amalannya. Orang yang melakukan amal Islam disebut muslim. Maksudnya? Iya, ya masuk kategori orangnya, berarti dia musyrik, Pak, kalau melakukan kesyirikan. Kalau ahlul kitab, ulama sepakat semuanya ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau di situ kan gini, Pak. Kalau di ayat itu ya, orang kafir itu ada dua macam. Nah, ya, orang kafir ada dua macam bentuknya, Pak. Satu, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, min, dari satu golongan ahlul kitab. Dan yang kedua, wal musyrikin, dari kelompok orang-orang musyrik. Jadi orang kafir itu ada dua macam. Satu orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Satunya lagi orang kafir yang dari kelompok orang-orang yang melakukan kesyirikan. Gitu, Pak. Syirik. Nah, orang Islam kalau melakukan kesyirikan, apa statusnya? Kalau secara hakiki, secara hukmi, tetap saja antum menganggapnya dia adalah muslim. Kayak Pak Imran tadi pakai baju polisi, Pak. Tapi Allah menganggapnya dia sudah musyrik, Pak, yang tidak akan diampuni nanti kalau sudah mati dosanya. Walaupun bersahadat, karena syirik itu membatalkan syahadat. Tergantung yang mana yang terakhir antum menutup usia, menutup hidup ini. Kalau habis sholat antum assalamualaikum, assalamualaikum, mati geblak gitu, Pak, ya. Bagus, Pak, karena ditutup dengan tauhid, ya kan? Tapi masalahnya kalau antum mulai tokoh dukun langsung mati, berarti ditutup dengan kesyirikan, Pak. Jadi begitu. Nah, kalau di film kan enak, Pak. Di film tuh, Pak, sedang sakit la ilaha illallah, mati. Top itu, Pak, ya. Karena janji Allah kan begitu, janji Rasul kan, ya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu pokok ngomong, Pak. Pokok antum bisa ngomong walaupun tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, pokok sekedar ngomong lalu mati, pasti 100% masuk surga. Cuman masalahnya iso ndak. Wong itu tidak bisa dibuat-buat, Pak. Kan sepele, Ustaz, sepele memang, Pak. Kayak fitnah kubur. Fitnah kubur tahu nggak? Fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu, Pak?
Fitnah kubur itu kan pertanyaan mungkar nakir itu Pak. Marabbuka, manabiyuka, marabbuka, madinuka, wa mataqulu an hadar rajul, kan 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Kamu tahu tidak orang ini? Maksudnya tentang Rasulullah. Kan cuma itu Pak. Itu namanya fitnah kubur. Gampang tidak antum jawab sekarang? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Madinuka, Islam. Kamu tahu siapa orang ini? Rasulullah. Selesai kan ya? Tapi apa kira-kira Rodo tahu nanti kalau menjawab di kuburan? Teorinya gampang loh Pak. Sekarang masih hidup. Kenapa disebut fitnah? Fitnah itu ujian yang sangat besar Pak. Kan tidak semua orang bisa. Yang bisa menjawab fitnah itu, pertanyaan itu ya orang-orang yang selama hidup dia mengamalkan Allahu Rabbi, Islamu dini, nanti Islam itu apa, din itu apa, itu yang perlu kita ketahui Pak ya. Jadi sama kayak orang ngomong la ilaha illallah, ketika mati, antum sebelum mati ngomong la ilaha illallah, 100% masuk surga Pak. Kalau orang mati bagus, iya betul, misalnya karena hukuman gantung Pak ya. Ada yang ingin di permintaan terakhir 100% Pak. Selama pokok la ilaha illallah mati. Tapi lagi nih, la ilaha illallah, ya apa anakku? Berarti omongan terakhirnya ya apa anakku? Omongan terakhirnya Pak, kan man akhiru kalamihi, siapa yang akhir ucapannya. Saat setelah ngomong itu mati Pak. Masuk dosa-dosa besar. Habis semuanya Pak, habis semuanya. Ya, cuman masalahnya tadi, masalahnya bisa tidak kita, itu loh Pak masalahnya. Jangan-jangan begini, antum sakit ya Pak, nyebut Pak la ilaha illallah, mari ngono ngelak aku jaluk ngombe nih terus mati, berarti omongan terakhirnya apa? Ngelak aku jaluk ngombe. Ya pelan-pelan Pak ya, pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Nanti kita akan berseri lah bahasanya ya, bahasnya pelan-pelan. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.